Papa suka sekali makan kue yang manis-manis. Tapi ternyata rasa manis itu yang terasa enak di awal bisa menimbulkan berbagai penyakit. Ini berbeda dengan ketika kita taat pada firman-Nya, karena dari awal sampai akhir semuanya menyenangkan. Benar, bagi umat Tuhan yang konsepnya salah akan diluruskan oleh Tuhan sejak awal. Sesaat lagi kita akan menyimak teguran kepada anak-anak Zebedeus yang mempunyai ambisi salah. Jadi, teman-teman, mari kita membiarkan Dia melakukan apa yang baik bagi kita dalam pandangannya, karena Ia akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita inginkan. Opa bersyukur karena sebegitu dalam pemahamanmu, Berham. Yuk, perhatikan teman-teman. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Namun sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga, karena kami boleh terus belajar akan firman Tuhan, dan biarlah Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami ya Tuhan, dan mementeraikan firman-Mu supaya hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam petualangan kita sebelumnya, kita telah mendengar, kita telah melihat bahwa Tuhan Yesus telah memberitakan tentang penderitaannya. Dan pemberitahuan ini adalah pemberitahuan yang ketiga, adik-adik. Namun sayangnya bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu tidak peduli, mereka tidak mempunyai empati kepada penderitaan Tuhan Yesus. Nah, dalam petualangan kita kali ini, kita akan melihat lebih jelas bagaimana murid-murid itu tidak mempunyai empati kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena setelah Tuhan Yesus memberitakan tentang penderitaannya, Yakobus dan Yohanes menghadap Tuhan Yesus dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apakah Engkau mau mengabulkan permintaan kami?" Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, "Apakah yang menjadi permintaanmu?" "Guru, nanti dalam kemuliaan-Mu, bolehkah kami duduk yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri?" Adik-adik, lihat bukan? Mereka tidak memikirkan bahwa Tuhan Yesus akan menderita, tapi mereka memikirkan diri mereka sendiri, adik-adik. Siapakah Yakobus? Siapakah Yohanes? Sehingga mereka berani bertanya atau meminta yang sedemikian ini kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yakobus dan Yohanes ini adalah bersaudara dan mereka adalah anak-anak dari Zebedeus. Adik-adik, apakah kalian tahu bahwa Zebedeus ini mempunyai seorang istri, di mana istrinya itu adalah saudara dari Maria, ibu dari Tuhan Yesus. Jadi secara daging, Yohanes dan juga Yakobus ini adalah saudara-saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Di samping itu, adik-adik, beberapa kali memang Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia berkenan kepada Yakobus dan Yohanes. Kalian ingat bahwa yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk melihat Tuhan menyatakan kemuliaannya hanya ada 3 orang. Pertama Petrus, kedua Yakobus, yang ketiga adalah Yohanes. Jadi memang mereka diperkenan oleh Tuhan Yesus itu mungkin membuat mereka berani mengatakan hal sedemikian itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, ada hal yang lebih penting yang membuat mereka berani untuk meminta itu kepada Tuhan Yesus. Apa itu? Iman mereka. Bahwa mereka mengimani bahwa Tuhan Yesuslah adalah Mesias. Dialah nanti
yang akan memerintah dengan segala kemuliaan. Tetapi juga mereka mempunyai cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka minta yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Tetapi adik-adik, hal yang indah, hal yang benar, iman mereka, cinta kasih mereka begitu cepat dinodai, dicemari oleh hal yang tidak baik, yaitu keegoisan dari Yakobus dan juga Yohanes ini, adik-adik. Dan apakah Tuhan Yesus kemudian menolak permintaan itu? Karena permintaan itu diwarnai dengan keegoisan. Adik-adik, karena Tuhan Yesus melihat ada iman, ada cinta kasih, dia tidak serta-merta menolak. Tetapi Tuhan Yesus harus mengkoreksi Yakobus, harus mengkoreksi Yohanes. Tuhan Yesus bertanya kepada Yakobus, bertanya kepada Yohanes. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu berbuat. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang akan aku minum? Dapatkah kamu menerima baptisan yang akan aku terima? Adik-adik, mendengar pertanyaan ini, Yakobus dan juga Yohanes langsung berkata, ya, saya dapat, Guru. Adik-adik, mengapa mereka tidak bertanya, apakah maksudnya meminum cawan itu? Apakah maksudnya menerima baptisan itu? Tidak. Mereka tidak menyadari bahwa betapa sulitnya untuk mempermuliakan Tuhan dengan iman yang benar. Betapa sulitnya mempermuliakan Tuhan dengan cinta kasih yang benar. Karena mereka menyadari betapa sulitnya itu, maka mereka akan bertelut kepada Tuhan Yesus. Oh Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Tolonglah aku. Tapi bukan demikian dengan jawaban Yakobus dan Yohanes. Mereka hanya terkungkung oleh keinginan mereka sendiri, sehingga mereka mengukur segala sesuatu dengan kemampuan mereka sendiri, dan mereka merasa bisa. Ini yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Ini adik-adik juga yang menjadi peringatan untuk kita semua. Kalau kita tidak melihat Tuhan dan kita hanya melihat diri kita sendiri, maka kita akan mengukur segala sesuatu berdasarkan kita. Dan mungkin kita akan merasa seperti Yohanes dan seperti Yakobus, bahwa dengan kekuatanku sendiri aku bisa mempermuliakan Tuhan, aku bisa dekat dengan Tuhan, aku bisa mengasihi Tuhan. Ini yang dikoreksi oleh Tuhan. Kita harus menyadari, adik-adik, ketika kita dipanggil untuk mempermuliakan Tuhan dengan iman kita, untuk mempermuliakan Tuhan dengan kasih kita, kita tidak akan sanggup. Dan kita diharapkan dapat bertelut untuk mengakui, ya Tuhan, hamba tidak bisa, tolonglah hamba. Adik-adik, inilah panggilan kita untuk mempermuliakan Tuhan dengan iman kita, untuk mempermuliakan Tuhan dengan cinta kasih kita kepada Dia yang tulus. Tapi kita tidak akan mampu melakukannya. Kita hanya akan bisa jika kita sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena kami bukan hanya diselamatkan oleh Tuhan, namun diangkat menjadi rekan sekerja Tuhan untuk hidup mempermuliakan Engkau, untuk hidup menikmati Engkau, untuk hidup menjadi berkat bagi sesama. Namun kami menyadari bahwa kami tidak mampu, ya Tuhan. Tolonglah kami. Kuatkanlah kami, berikanlah kepada kami jalan keluar di saat kami menghadapi setiap kesulitan, supaya kami tetap berdiri dalam kebenaran, sehingga dalam setiap tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami sungguh mempermuliakan Engkau. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah,
Teman-teman Abraham jadi takut. Ternyata kita suka minta hal yang salah dalam doa sehari-hari. Seperti halnya Yakobus dan Yohanes. Pada umumnya, manusia suka menyalahgunakan kekuasaan untuk kemuliaannya sendiri. Benar juga ya Opa, tapi ini berbeda dengan Yesus yang tidak mencari kepentingan pribadi, melainkan melayani kehendak Bapa. Jadi cucu-cucuku, mari kita jalankan setiap kesempatan untuk mau diajar oleh Allah dan rindu meminta hal-hal yang memang Allah sukai. Ikutlah jalan yang penuh penderitaan dan penyangkalan diri dengan sukacita. Karena itulah hidup dalam firman-Nya yang besok sampai pada Markus 10 ayat 39 sampai 40. Dah.